Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Profil Kurikulum MI yang akan dipresentasikan oleh Ahmad Musbihin. Atas waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, ada perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1947, kurikulum ini lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Kurikulum tahun 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran, tetapi menekankan pada pendidikan watak, kesadaran, bernegara, dan bermasyarakat. Yang kedua, kurikulum pada tahun 1952. Kurikulum ini lebih merinci dari kurikulum sebelumnya. Yang menonjol di kurikulum ini bahwa setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada kurikulum pada tahun 1964. Kurikulum ini dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu perkembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Yang nomor 4, kurikulum pada tahun 1968. Kurikulum ini banyak perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini bersifat teoritis. Yang kelima, kurikulum periode 1975. Kurikulum ini mempunyai tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur perkembangan sistem instruksional atau PPSI. Kurikulum 1984 atau disebut juga kurikulum 1975 yang disempurnakan. Dalam kurikulum ini, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Selanjutnya, kurikulum 1994. Pada sistem pembagian waktu, pelajaran mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Dengan sistem catur bulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahapan, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Selanjutnya, kurikulum 2004 atau KBK atau yang sering disebut kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada perkembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Setiap mata pelajaran dirinci berdasarkan kompetensi apa yang mesti dicapai siswa. Alat ukur pencapaian kompetensi siswa yang berupa ujian akhir sekolah dan ujian nasional yang masih berupa soal pilihan ganda. Selanjutnya yaitu kurikulum periode KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil perkembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan daerah dan wilayah setempat. Yang terakhir adalah kurikulum periode 2013 atau yang disebut juga dengan K13. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan, modifikasi, dan pemutakhiran dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum disebut juga kurikulum 1975 yang disempurnakan. Dalam kurikulum ini, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Selanjutnya, kurikulum 1994. Pada sistem pembagian waktu, pelajaran mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Dengan sistem catur bulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahapan, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Selanjutnya, kurikulum 2004 atau KBK atau yang sering disebut kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada perkembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Setiap mata pelajaran dirinci berdasarkan kompetensi apa yang mesti dicapai siswa. Alat ukur pencapaian kompetensi siswa yang berupa ujian akhir sekolah dan ujian nasional yang masih berupa soal pilihan ganda. Selanjutnya yaitu kurikulum periode KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil perkembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan daerah dan wilayah setempat. Yang terakhir adalah kurikulum periode 2013 atau yang disebut juga dengan K13. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan, modifikasi, dan pemutakhiran dari kurikulum sebelumnya. Masalah. Selanjutnya kurikulum 2004 atau KBK atau yang sering disebut kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada perkembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Setiap mata pelajaran dirinci berdasarkan kompetensi apa yang mesti dicapai siswa. Alat ukur pencapaian kompetensi siswa yang berupa ujian akhir sekolah dan ujian nasional yang masih berupa soal pilihan ganda. Selanjutnya yaitu kurikulum periode KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil perkembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan daerah dan wilayah setempat. Yang terakhir adalah kurikulum periode 2013 atau yang disebut juga dengan K13. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan, modifikasi, dan pemutakhiran dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan lainnya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Materi pelajaran tersebut, terutama matematika dan ilmu pengetahuan alam, disesuaikan dengan materi pelajaran standar internasional, sehingga pemerintah berharap dapat menyeimbangkan pendidikan di dalam negeri dengan pendidikan di luar negeri.